Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Damayanti, NIM 2015 U50 1071. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen agroindustri komoditas peternakan pada usaha jual beli sapi di Desa Pemutan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Indonesia merupakan salah satu negara masyarakatnya yang banyak beternak, mulai dari sapi, kambing, ayam, dan masih banyak lagi. Pertanian merupakan salah satu dengan potensi tinggi yang mampu mendukung dan meningkatkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Pembahasan mengenai keadaan dan tantangan bidang pertanian tidak bisa terlepas dari subsektor lain yang erat kaitannya dengan subsektor pertanian atau peternakan, di mana peternakan sebagai salah satu subsektor pertanian yang merupakan bagian integral dari keberhasilan sektor pertanian di Indonesia. Pembangunan peternakan adalah pertanian kebudayaan industri dengan landas industri, produktivitas, dan berkelanjutan. Peternakan masa depan dihadapkan dengan perubahan mendasar akibat perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi biologis, berbagai kesempatan internasional, tuntutan produk, kemasan produk, dan kelestarian lingkungan. Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Kebutuhan masyarakat akan produk peternakan dari setiap tahunnya akan semakin meningkat dikarenakan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peternakan sebagai sektor penyediaan protein, energi, vitamin, dan mineral semakin meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi guna meningkatkan kualitas hidup. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan keberhasilan dunia peternakan sangat menentukan eksistensi usaha peternakan, sehingga dapat meningkatkan nilai pendapatan yang lebih untuk terus meningkatkan dan bersemangat dalam menjalankan usaha peternakan, khususnya peternakan sapi, di mana ternak sapi dengan kondisi fisiologis yang lebih besar meningkatkan kebutuhan yang lebih dibandingkan dengan ternak kecil lainnya, sehingga dibutuhkan usaha ekstra agar dapat terus berjalan dan berkembang dengan baik. Usaha tani adalah usaha yang dilakukan petani dalam memperoleh pendapatan dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal, yang mana sebagian dari pendapat yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan usaha tani. Manajemen usaha tani merupakan suatu kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan output produksi sebagaimana yang diharapkan. Ukuran keberhasilan manajemen usaha tani ialah produktivitas, baik produktivitas dari setiap faktor produksi maupun produktivitas dari usaha tani itu sendiri. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi peningkatan produktivitas adalah sistem pemeliharaan usaha ternak yang digunakan oleh peternak. Yang termasuk dalam sistem pemeliharaan usaha ternak tersebut adalah sistem perkandangan, seleksi jenis bibit, pemberian pakan hijau, pemberian pakan konsentrat, pemberian air minum, kebersihan ternak sapi potong dan kandang, serta pemberian obat-obatan. Usaha ternak sapi secara tradisional dikelola petani dan peternak dan anggota keluarga yang menjadi tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengembangan usaha ternak sapi sebagai usaha keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, antara lain pendidikan, penggunaan input, pemasaran, kredit, kebijakan, perencanaan, penyuluhan, dan penelitian. Faktor-faktor yang juga mempengaruhi peningkatan produktivitas sapi. Yang pertama yaitu pembibitan, yang kedua penyiapan kandang, yang ketiga penyediaan pakan, yang keempat pemeliharaan. Pembibitan merupakan kegiatan awal di lapangan yang bertujuan untuk mempersiapkan bibit siap untuk dibesarkan. Pembibitan sapi yang digunakan sebaiknya bermutu tinggi, bentuk fisik sempurna, kepala, badan, hingga kaki harus sehat, kulit bersih mengkilat, hidung sedikit basah atau lembab, juga mata yang cerah dan bersih, serta tingkat nafsu makan yang baik. Pada umumnya pembibitan sapi yang digunakan atau yang dibutuhkan sangat bergantung pada kesehatan, daya tahan, dan akan bisa berkembang dengan baik. Kelebihan dari sapi Bali seperti tulangnya yang sedikit membuat kandungan daging
sapi ini lebih banyak, kandungannya bisa mencapai 60%, padahal sapi biasa hanya 55%. Meskipun unggul di berbagai aspek, sapi Bali punya beberapa kekurangan yang menyebabkan sapi ini kurang populer di kalangan peternak, seperti ukuran tubuhnya relatif kecil sehingga pasti kalah kalau diajak kontes. Produksi susu tergolong rendah sekitar 1-1,5 liter per hari. Memiliki penyakit khusus yaitu penyakit jembarana. Yang kedua yaitu penyiapan kandang. Penyiapan kandang yang sesuai harus memiliki penutup atap yang dapat melindungi sapi dari terik matahari dan hujan. Namun, sapi juga harus tetap mendapatkan cukup sinar matahari. Yang kedua, aliran udara yang lancar. Yang ketiga, kandang juga harus dijaga kebersihan. Hal ini sangat penting karena kebersihan dapat menjaga hewan ternak dari penyakit sehingga hewan tetap terjaga kesehatannya. Yang keempat, buatlah saluran pembuangan limbah kotoran yang lancar serta tempat penampungan limbah kotoran sapi yang cukup untuk menampung jumlah kotoran. Usahakan kandang memiliki lantai yang datar dan keras dengan dilengkapi parit yang sejajar dengan arah menghadap sapi untuk tempat makan. Pembuatan kandang sapi dengan menggunakan bahan yang kuat ini agar tidak melukai sapi dan juga dapat tahan lama. Lantai kandang sapi diharuskan tetap bersih guna mencegah tumbuhnya berbagai penyakit. Penyediaan pakan. Penyediaan pakan sangat penting karena pada ternak sapi merupakan kebutuhan yang harus disediakan setiap harinya. Pakan adalah semua bahan makanan yang dapat diberikan kepada ternak dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Kebutuhan ternak terhadap jumlah pakan tiap harinya tergantung dari jenis atau spesies, umur dan fase pertumbuhan ternak, dewasa, bunting, dan menyusui. Penyediaan pakan harus diupayakan secara terus-menerus dan sesuai dengan standar gizi ternak tersebut. Pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi ternak dapat menyebabkan defisiensi zat makanan sehingga mudah terserang penyakit, menurut Manurung 2008. Setiap hari, sapi memerlukan pakan kira-kira sebanyak 10% dari berat badannya dan juga pakan tambahan 1% sampai 2% dari berat badannya. Pemberian pakan sapi yang terbaik adalah kombinasi antara pengembala dan kereman. Jenis hijauan yang bisa digunakan yaitu hijauan segar, hijauan kering, dan silase. Macam hijauan segar seperti rumput-rumputan, kacang-kacangan, dan tanaman hijau lainnya. Rumput yang baik untuk pakan sapi adalah rumput gajah, rumput raja, dan daun turi, dan daun lentoro. Yang keempat ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini dimulai dari pemeliharaan lokasi penggemukan sapi tergantung pada geografi dan topografi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan bahan baku atau pakan, sumber air, transportasi, dan ketersediaan sapi bakalan. Lokasi kandang berdekatan dengan pemukiman penduduk dengan jarak kurang lebih 30 meter. Sebaiknya lokasi peternakan cukup jauh dari pemukiman agar bau dari limbah peternakan tidak mengganggu pemukiman penduduk sekitar kandang. Jarak kandang dari tempat pemukiman minimal 50 meter. Pemeliharaan meliputi yang pertama yaitu teknik penggemukan. Penggemukan dengan pemberian pakan, vitamin, dan obat cacing. Yang kedua pemberian pakan. Pemberian pakan yang sesuai kebutuhan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pakan yang seimbang tanpa menyebabkan gangguan pada ternak dengan biaya yang lebih efisien. Yang ketiga ada pengelolaan kandang. Pengelolaan kandang memerlukan lokasi kandang yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu tersedianya sumber air terutama untuk minum, dekat dengan sumber pakan, tersedia sarana transportasi memadai. Hal ini terutama untuk pengangkutan bahan pakan dan pemasaran areal yang tersedia dapat diperluas. Yang keempat ada kesehatan ternak. Kesehatan ternak sapi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pangan yang diberikan, kondisi lingkungan, serta daya tahan ternak. Analisis usaha pembesaran sapi Bali. Biaya variabel pakan dan vitamin masing-masing, yaitu 500.000 dan
biaya vitamin 500.000, sehingga total biaya variabel sebesar 1 juta, sedangkan biaya tetap berupa bibit sapi dan kandang masing-masing sebesar 10 juta dan 1 juta, sehingga biaya tetap total adalah sebesar 4 juta, sehingga biaya total produksi sebesar 15 juta dalam 1 kali masa produksi hingga panen dengan rentan waktu 1 bulan. Harga jual sapi senilai 9 juta sampai 10 juta. Keuntungan yang diperoleh 2 juta sampai 3 juta dalam 1 kali penjualan sapi. Nilai RC rasio lebih dari 1, sedangkan nilai RC rasio kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak atau mengalami kerugian. Nilai RC rasio didapatkan dari hasil bagi antara total penerimaan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan. Penerimaan Bapak IKD Taruna Jaya sebesar 3 juta dibagi dengan total biaya produksi sebesar 11 juta, sehingga didapatkan nilai 0,9. Dapat dikatakan tidak layak dijalankan karena usaha yang dijalankan Bapak IKD Taruna Jaya ini terbilang baru. Pemasaran usaha pembesaran sapi Bali. Pemasaran merupakan kegiatan untuk memperlancar arus dari suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses pemasaran dilakukan agar dapat memenuhi permintaan pasar. Kegiatan pemasaran harus dapat memberikan hal lebih atau kepuasan kepada konsumen apabila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Saluran pemasaran memiliki peran untuk menentukan pemasaran produk sampai pada tangan konsumen. Pemasaran yang dilakukan oleh Bapak IKD Taruna Jaya dengan cara dari mulut ke mulut, media sosial, dan pasar sapi dengan luar lingkup pemasaran di sekitar lingkungan. Kemitraan usaha pembesaran sapi. Kemitraan petani merupakan suatu bentuk kerjasama bidang bisnis di bidang pertanian antara kedua belah pihak dengan asas saling menguntungkan dan saling memberi manfaat. Tujuan dari kemitraan pertanian adalah agar petani dan kemitraan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Kemitraan yang bekerja sama dengan usaha yang dijalankan oleh Bapak IKD Taruna Jaya yaitu seperti koperasi. Kerjasama yang dilakukan dari kedua belah pihak yaitu saling menguntungkan karena dari hasil pinjam dapat dilakukan dari usaha Bapak IKD Taruna Jaya tersebut dapat membayar bunga yang sudah ditentukan oleh kemitraan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.